Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1296-1300. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kucing putih itu adalah kucing yang sering digendong oleh Dewi Surgawi Yan. Dengan langkah kaki yang ringan dan senyap, dia berjalan ke depan Kinmu sambil mengangkat ekornya. Tanpa menoleh, dia berkata, "Dewi Surgawimu, biarkan aku yang menuntunmu. Silakan masuk." Kinmu tersenyum dan mengikutinya. Kucing putih, Little Seven, melangkah maju tanpa tergesa-gesa dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tambang ini sangat berbahaya. Bahkan jika seorang kultivator alam tahta kaisar memasuki tempat ini, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Orang-orang yang datang ke sini untuk menambang semuanya adalah praktisi kuat di antara para dewa. Namun, karena mereka telah memasuki tempat ini terlalu lama, mereka telah berasimilasi dengan tambang." Kinmu mendengar suara penambangan dan memfokuskan pandangannya. Dia melihat seorang dewa menambang batu-batu suci di dinding gunung. Di sekeliling batu dewa, terdapat berbagai macam rune aneh. Di kedua sisi dinding gunung, terdapat cermin yang menyinari batu dewa di dinding batu, seolah-olah mereka takut batu dewa akan lepas. Dewa itu memegang beliung, dan tiap-tiap beliung diketuk, sehingga menimbulkan bunyi berdenting. Kinmu melihatnya sebentar dan melihat bahwa setiap kali dewa mengetuk, tubuhnya akan sedikit melemah. Namun, dia tampaknya tidak menyadarinya dan terus mencoba menggali batu suci ini. Si kucing putih tujuh kecil menoleh ke belakang, diikuti oleh Kinmu. Ia melihat lebih banyak dewa dan penambang. Mereka juga seperti mayat berjalan, menggali tambang suci mereka sendiri. Dinding batu di depan semua orang ditutupi dengan berbagai macam rune aneh. Di samping mereka ada dua cermin yang menyinari batu-batu suci di dinding batu. Mereka menundukkan kepala dalam pekerjaan mereka, sambil mengayunkan beliung mereka dengan sikap tumpul saat mengetuk. Tiba-tiba, seseorang menangis karena bahagia sambil memegang batu dewa di tangannya. Dia tersedak air matanya dan berkata, "Aku mengambilnya. Aku mengambil batu dewa. Ini batu dewa ketigaku, akhirnya aku bisa pulang." Suara mendesing. Sebuah beliung muncul dari punggungnya dan menusuk kepalanya, menembus tengkoraknya. Dewa itu langsung mati dengan kematian yang tidak wajar. Orang yang menyergapnya juga seorang penambang dewa. Setelah membunuh orang itu, dia segera meraih batu dewa utama agung yang jatuh ke tanah dan terkekeh. "Seharusnya aku yang pulang. Aku sudah muak dengan kehidupan di sini." Dia sangat gembira dan berlari keluar dari tambang dengan panik, sambil berteriak, "Pengawas, pengawas. Saya telah menggali batu suci." Dewa penambangan lainnya tampaknya tidak menyadarinya dan terus mengetuk dinding batu dengan kaku. Kinmu mengerutkan kening. Selir surgawi masih memiliki kebajikan untuk merawat semua makhluk hidup dan hati yang penuh belas kasihan. Semua penambang ini adalah tawanan kematian di penjara besar surga. Kucing putih, Little Seven, berkata, "Mereka telah melakukan pelanggaran berat, tetapi Dewi telah mengizinkan mereka. Selama mereka menambang 3 ranjau suci, mereka akan dibebaskan dari kejahatan mereka dan diizinkan untuk pulang dengan kemuliaan." Kinmu mengamati para dewa penambangan dalam kabut asap dan berkata, kultivasi mereka mungkin tidak dapat mendukung 3 batu dewa. Little Seven, si kucing putih, melirik para penambang dewa dan menunjukkan ekspresi jijik. 3 batu dewa. Untuk dapat mengumpulkan 1 batu dewa tanpa berasimilasi, seseorang sudah menjadi ahli alam tahap eksekusi dewa. Untuk mengumpulkan 3 batu dewa tanpa mati, seseorang setidaknya harus berada di alam ibu kota Giok. Bahkan praktisi kuat alam langit Numinous akan kehilangan tubuh mereka setelah mengumpulkan 3 batu dewa. Setelah mereka pergi, mereka juga akan menjadi dewa yang tidak berguna. Kinmu tersenyum ambigu. Bisakah mereka benar-benar keluar? Little Seven mencibir dan berkata, Dewi adalah wanita yang menepati janjinya. Mengapa dia berbohong kepada mereka? Namun, sejauh ini, tidak ada seorang pun yang meninggalkan tambang itu hidup-hidup. Orang itu mungkin yang pertama. Mereka terus masuk lebih dalam, dan terdengar suara penambangan di kedalaman tambang. Dewa-dewa di kedalaman itu ada di sana untuk menggali batu-batu mentah, dan Kinmu melihat belenggu dan rantai tergantung di kaki para penambang ini. Mereka menyeret rantai panjang saat berjalan melalui tambang dan mengangkat cermin. Cahaya dari cermin menghilangkan kabut dan menyinari dinding gunung.
Jika batu suci itu disinai oleh cahaya cermin, para penambang berpakaian compang camping itu akan menyeret belenggu mereka dan membuat suara berderak saat mereka berlari dengan tergesa-gesa. Mereka menggigit ujung lidah mereka dan menggunakan darah mereka untuk menggambar rune pada dinding batu di sekitar batu suci itu untuk menjebaknya, mencegahnya melarikan diri. Batu Dewa Primordium Agung memiliki aspek yang luar biasa, memiliki bentuk tetapi tidak memiliki substansi. Batu ini berbeda dari batu dewa lainnya. Batu dewa jenis ini tidak memiliki substansi, sehingga dapat bergerak kemana-mana. Tidak perlu ada rune untuk menjebaknya atau cermin untuk menyinarinya. Tidak ada cara untuk menggali batu suci semacam ini. Mereka bertugas mencari batu dewa. Orang-orang ini bukanlah narapidana hukuman mati di penjara besar, mereka adalah narapidana hukuman mati di penjara surgawi. Mereka telah melakukan lebih banyak kesalahan dan memiliki dosa yang lebih besar. Kucing putih Little Seven berkata, kultivasi mereka juga lebih tinggi. Mereka perlu menemukan 100 batu dewa sebelum mereka bisa pergi. Kinmu melihat orang-orang yang berlarian dan bertanya, apakah ada yang keluar dari sini hidup-hidup? Kucing putih itu menggelengkan kepalanya. Disinilah letak keanehan tambang ini. Menemukan tambang suci dan menambang batu suci tampaknya dikutuk oleh tambang ini. Semakin banyak yang kau temukan, semakin banyak yang kau gali, dan semakin cepat kau berasimilasi. Lihat yang di sana. Kinmu menoleh dan melihat seorang dewa tua bungkuk yang hampir menghilang ke dalam kehampaan. Namun, dia masih menyeret rantai dan mengangkat cermin untuk mencari-cari. Dia adalah praktisi kuat alam langit Numinous, penguasa langit batu. Karena dia menentang langit, dia dijatuhi hukuman mati dan dijebloskan ke penjara surgawi untuk menderita. Dia hanya menemukan 62 batu dewa, dan hanya dengan menjebaknya, dia hampir mati. Kucing putih itu menampakkan senyum aneh. Hal terpenting adalah dia tidak tahu bahwa dia akan segera mati. Inilah keajaiban area pertambangan. Biarkan orang-orang ini melakukan apapun yang mereka bisa untuk membantu Dewi bahkan di ambang kematian. Dia berkata sambil tersenyum, ini hanyalah batu-batu suci. Jika kita menemukannya dan hanya menemukannya alih-alih menjebaknya, kita bisa langsung menghilang ke dalam kehampaan. Tahukah kamu mengapa Siu Hongsu tidak berani datang ke sini? Kinmu menggelengkan kepalanya. Dia telah melihat batu asal 3 kali. Kucing putih itu berkata sambil tersenyum, pertama kali, dia hampir mati setelah melihatnya. Dia melarikan diri dengan panik dan tidak berani mencoba memperbaiki batu mentah itu. Kedua kalinya, dia membuat persiapan yang cukup dan masuk jauh ke dalam tambang lagi. Namun, itu sama seperti pertama kali. Ketika dia melihat batu mentah itu, dia tahu bahwa persiapannya sama sekali tidak berguna, jadi dia hanya bisa berlari untuk menyelamatkan hidupnya lagi. Ketiga kalinya, dia meminta harta karun dari Dewi sebelum dia berani masuk. Kinmu bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu kucing putih itu tertawa cekikikan yang sangat aneh. Yang mulia surgawimu, tahukah kamu? Kamu selalu memiliki kelemahan terbesar, yaitu kamu terlalu ingin tahu. Kelemahan ini terkadang dapat memberimu banyak pertemuan yang menguntungkan, tetapi juga dapat membuatmu mati dengan menyedihkan. Kinmu menganggukkan kepalanya dan berkata, dulu ada seseorang yang mengatakan padaku bahwa rasa ingin tahuku akan membunuhku. Namun, jika seseorang tidak memiliki rasa ingin tahu, mereka tidak akan berkembang. Jika suatu ras tidak memiliki hati yang baik, mereka tidak akan berkembang. Oleh karena itu, aku punya pilihan sendiri apakah itu bermanfaat atau merugikan. Kucing putih itu berkata, dia memasuki tempat ini untuk ketiga kalinya dan menemukan batu asal itu. Dia mengeksekusi harta karun pelindung yang diberikan Dewi kepadanya dalam upaya untuk menstabilkan batu suci itu, tetapi dia menyadari bahwa harta karun Dewi itu juga cepat memudar. Ketika dia tidak dapat menstabilkan batu asal yang luar biasa itu, harta karun itu akan berubah menjadi tidak ada. Jadi, Siu Hongsu tidak punya pilihan selain mundur. Lihat ke sana, itu adalah harta karun yang telah ditempa Dewi. Kinmu menoleh dan benar-benar melihat bentuk harta karun. Itu adalah pesawat ulang-alik terbang yang telah berubah menjadi tidak berwujud dan telah berubah menjadi bentuk tanpa substansi. Bahkan harta karun yang dimurnikan oleh Celestial Venerables pun tak dapat menahan keanehan tempat ini. Dia menghela napas dan berkata, Siu-siu kehilangan kesempatan. Terima kasih, Little Seven, karena telah memberitahuku banyak hal. Mereka telah mencapai bagian terdalam tambang, dan kabut di sini bahkan lebih tebal. Mereka tidak bisa lagi melihat para dewa mencari tambang, tetapi mereka kadang-kadang bisa melewati tubuh para dewa yang telah memudar ke dalam kehampaan. Para dewa itu berdiri di sana tanpa bergerak, tidak merasakan apapun, tidak mempunyai keinginan apapun. Kucing putih itu terkekeh.
Alasan mengapa aku memberitahumu begitu banyak adalah karena kau akan mati, yang mulia surgawimu. Qin Mu berkata dengan ekspresi tulus, meskipun kata-katamu tidak enak didengar, itu nyata. Jika aku menemukan batu asal itu, aku khawatir aku akan berubah menjadi ketiadaan dan tidak ada lagi. Kucing putih itu menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba berdiri perlahan, berubah menjadi jenderal dewa dengan baju besi perak dan tombak perak. Dia memiliki penampilan yang halus dan tampan saat dia berbalik dan mengarahkan tombak perak ke Qin Mu sambil tersenyum. Bukan itu yang kumaksud. Apa asyiknya membiarkanmu mati di tangan Origin Stone? Tujuanku adalah menyingkirkanmu secara pribadi. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu pernah menipuku, membuatku berpikir bahwa aku telah mendapatkan mata di tengah alismu dan kulit telur Kaisar Surgawi. Aku diperebutkan oleh 6 yang mulia surgawi dan hampir kehilangan nyawaku. Tidak ada kata terlambat untuk membalas dendam. Aku ingin membalas dendam secara pribadi. Matanya menunjukkan kilatan kebencian saat dia berkata dengan dingin, lagi pula, kamu terlalu dekat dengan Dewi. Dewi itu milikku. Kamu ingin merebutnya dariku hanya karena kamu tampan, jadi kamu hanya bisa mati. Saya tampan. Qin Mu sangat gembira, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menyentuh wajahnya. Dia hampir kehilangan kepercayaan dirinya karena pukulan Nyonya Surgawiyan, dan sekarang kata-kata kucing putih Little Seven telah membuatnya percaya diri. Ia memang senang dipuji oleh pria tampan seperti Little Seven. Jenderal berbaju perak itu sangat marah. Yang muliamu, jangan berpikir kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan hanya karena kau cantik dan jantan. Qin Mu bahkan lebih senang dengan dirinya sendiri. Meskipun kamu juga sangat cantik, kamu terlalu menawan dan feminin. Kamu memang kurang memiliki jiwa jantan dibandingkan denganku. Little Seven, dengan kata-katamu, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Jenderal berbaju perak itu tidak dapat menahan amarahnya. Istana surgawi di belakangnya mekar, dan roh primordialnya berdiri di depan aula langit luminous di istana surgawi. Roh primordialnya juga seekor kucing putih dengan kepala kucing dan tubuh manusia. Dia tampan dan menawan. Dia pernah melawan Yaner tanpa kalah, dan kemampuannya sangat cemerlang. Dia menusuk dengan tombaknya, dan roh primordial kucing putih yang berdiri di depan Luminous Sky Hall juga menusuk dengan tombaknya. Kedua bayangan tombak itu menyatu, dan kekuatan yang terkandung dalam tombak itu sangat mengerikan. Namun, serangan ini tidak memiliki fluktuasi kekuatan. Qin Mu berseru pelan, seni ilahi dari era Kaisar Pendiri. Kamu adalah iblis kucing dari era Kaisar Pendiri. Dia mengangkat telapak tangannya, dan jenderal berbaju besi perak itu menusuk telapak tangannya dengan bunyi denting. Begitu ujung tombak itu bertabrakan dengan telapak tangannya, alam harta karun ilahinya tiba-tiba meledak. Berdengung, kekuatan alam harta karun dewa meluas keluar, dan jenderal kecil berbaju besi perak itu terhempas ke belakang. Tubuhnya menghilang ke dalam kabut di tambang. Qin Mu menarik telapak tangannya dan menatapnya. Telapak tangannya ditusuk oleh jenderal berbaju besi perak. Seni ilahi dari era Kaisar Pendiri memiliki karakteristik yang sangat jelas. Dibandingkan dengan era lainnya, era Kaisar Pendiri memiliki semangat seorang pengrajin dan mencari kesempurnaan. Seni ilahi pada era ini biasanya berusaha menjadi kecil dan indah, memampatkan kekuatan seni ilahi secara ekstrim. Sebelum mengenai lawan, kekuatannya tidak akan bocor keluar dan kekuatannya tidak akan meledak. Dengan memusatkan kekuatan seni ilahi ke tingkat yang tinggi dan mengecilkan area saat seni ilahi meledak, seni ilahi akan memiliki kekuatan serangan yang lebih kuat. Ketanyaannya, keterampilan pedang Kaisar Pendiri Qin Ye adalah sama. Inilah alasannya mengapa dia dapat menggunakan pedang bebas untuk menembus tubuh jasmani yang mulia surgawi Huo dan telapak tangan yang mulia surgawi Hao. Ini juga menjadi alasan mengapa telapak tangan Qin Mu tertusuk oleh tombak perak milik jenderal berbaju besi perak. Qin Mu juga telah mempelajari jalur, keterampilan, dan seni ilahi dari era Kaisar Pendiri, tetapi masih sulit baginya untuk sepenuhnya menahan kekuatannya. Jika seseorang bukan dari era itu, akan sulit untuk memahami semangat pengrajin yang diperjuangkan oleh orang-orang dari era Kaisar Pendiri untuk mencapai kesempurnaan. Hanya ada satu kemungkinan bagi seorang jenderal kecil dari keluarga Yin untuk mampu melakukan hal ini, yaitu bahwa dia adalah seorang praktisi kuat dari ras iblis dari era Kaisar Pendiri. Suara kucing putih, Little Seven, datang dari dalam kabut, dan suaranya tidak menentu. Kadang-kadang datang dari belakang Qin Mu, kadang-kadang datang dari kiri atas, dan kadang-kadang muncul di bawah kaki Qin Mu, sehingga mustahil bagi orang untuk mengetahui lokasinya. Kamu bisa menipu Nona Yan, tapi kamu tidak bisa menipuku. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu begitu percaya diri dan berpikir kamu bisa memasuki tambang untuk mengambil batu mentah, dari apa yang aku ketahui tentangmu, kamu pasti memiliki kepercayaan diri untuk mengambilnya.
Dia adalah kucing roh yang sangat lincah yang mengandalkan keanehan tambang Taisi untuk menyembunyikan jejaknya. Dia mencibir dan berkata, Dewi tidak memahamimu dan mengira kau akan mati di tambang, tapi aku berbeda. Aku sangat mengenalmu. Kinmu tidak keberatan dan terus berjalan maju. Suara kucing putih, Little Seven, masih terdengar maju mundur seolah-olah dia terus berceloteh di dekat telinganya. Kamu tampak sangat ingin tahu dan seperti rusa Roe yang konyol, dengan bodohnya mengirim dirimu sendiri ke kematian. Namun, kamu selalu kembali hidup-hidup. Bukan karena kamu beruntung, tetapi karena kamu memiliki rasa kesopanan setiap kali kamu mengambil risiko. Bahkan jika hidupmu dalam bahaya, kamu masih memiliki cara untuk melarikan diri. Kinmu mengamati sekelilingnya dan mencoba menemukan batu asal. Dia berkata sambil tersenyum, metode pelarian apa yang bisa kumiliki? Jika aku berasimilasi dengan tambang ini, bukankah aku akan mati? Salah. Kali ini, kepercayaan dirimu lebih besar karena kamu tahu bahwa kamu tidak akan menghadapi bahaya apapun. Di tengah kabut, tombak perak diam-diam menusuk bagian belakang jantung Kinmu. Little Seven, si kucing putih, bagaikan seorang pembunuh, namun juga bagaikan ular berbisa yang bersembunyi dalam kegelapan, membuatnya mustahil untuk dilawan. Kinmu berbalik dan mengayunkan pedangnya, menyapu ujung tombak perak itu. Pada saat itu, kekuatan yang keluar dari ujung tombak itu membuat lengannya sedikit mati rasa. Saat dia mendorong ujung tombak itu, roh purba seekor kucing putih besar muncul di belakangnya. Kucing itu mengayunkan cakarnya yang sangat tajam ke arahnya. Ketika roh primordial praktisi seni ilahi berkultivasi ke alam jembatan ilahi, mereka telah mulai bertransformasi ke dalam bentuk jasmani. Ketika seseorang berkultivasi ke alam dewa sejati, roh primordial mereka sudah setara dengan wujud jasmani. Lebih jauh lagi, ia sangat cepat dan memiliki kekuatan yang sangat kuat, bahkan melampaui senjata dewa. Ketika seseorang mencapai tahap eksekusi dewa dan menjalani pembaptisan tahap eksekusi dewa, roh primordial mereka pada dasarnya sama dengan menyembah dewa-dewa kuno. Meskipun tidak sebagus menyembah dewa-dewa kuno dalam hal hukum Dao besar, kekuatannya sangat kuat. Saat seseorang berkultivasi hingga alam langit luminous, kekuatan roh primordial dapat dengan mudah membunuh keberadaan alam ibu kota Giok dan memusnahkan tubuh serta jiwa mereka. Tepat saat roh primordial kucing putih itu mengayunkan cakarnya yang tajam, Kinmu mencibir, Little Seven, tidakkah kau tahu bahwa aku pernah menjadi putra Yudu? Di hadapanku, tidak ada seorang pun yang berani menggunakan roh primordial mereka untuk menyerangku. Kaulah yang pertama. Di wilayah pusaka sucinya, hitungan bumi dan Kinmu perlahan bangkit dan berdiri mendatar di belakang Kinmu. Cakar tajam roh primordial kucing putih mendarat di tubuh Kinmu. Kekuatan serangan ini terlalu kuat, tetapi hentakannya bahkan lebih kuat. Roh primordial kucing putih itu mengeluarkan suara memilukan, seperti seekor kucing yang ekornya diinjak. 3 jiwa dan 7 roh dalam roh primordial itu terguncang keluar dari tubuhnya dan terpisah dari embrio roh. Kamu telah tinggal di kamar Kaisar Surgawi terlalu lama. Tubuh besar Atkaun dan Kinmu berdiri tegak di antara langit dan bumi. Mereka mengulurkan tangan untuk menangkap 3 jiwa dan 7 roh yang berusaha melarikan diri. Bahkan embrio roh jatuh ke telapak tangan Atkaun dan Kinmu. Meskipun ada banyak praktisi kuat alam langit luminous yang bertarung denganku, mereka semua tahu bahwa menggunakan roh primordial di hadapan Putra Yudu hanya akan menyebabkan kematian. Oleh karena itu, mereka biasanya mengandalkan kekuatan senjata suci mereka untuk melawanku. Pangeran Bumi Kinmu membuka telapak tangannya, dan embrio jiwa dan roh kucing putih itu bergetar. Menghadapi raksasa ini, ia memiliki rasa takut alami, seperti tikus yang bertemu kucing. Dalam sekejap, roh primordialnya terkelupas dari embrio roh dan jiwanya. Bahkan jiwanya terkelupas menjadi 3 jiwa dan 7 roh, dan setiap jiwa terpisah. Hitungan bumi dan Kinmu meremas kembali 3 jiwa dan 7 rohnya dan memasukkannya ke dalam embrio rohnya, memulihkan roh primordialnya secara utuh dan menjatuhkannya. Little Seven, kau boleh pergi sekarang. Aku berjanji akan menyelamatkan nyawamu. Kinmu menarik kembali wilayah kekuasaannya dan berkata sambil tersenyum, mengambil nyawamu semudah mengangkat tangan. Jika kau menyerangku lagi, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Pujian saja tidak sebanding dengan 2 nyawa. Tak jauh dari situ, jenderal kecil berbaju besi perak itu berjalan keluar dari kabut dengan wajah pucat. Ia segera menarik kembali roh primordialnya dan berubah menjadi seekor kucing putih untuk berlari cepat di jalan. Kucing putih itu berbalik dan menatap Kinmu sebelum menghilang ke dalam kabut. Kinmu tersenyum tipis, dan mata di tengah alisnya terbuka untuk melihat sekeliling. Setelah disiksa oleh kucing putih, Xiaoqi, ia telah tiba di tempat tak berpenghuni di area pertambangan.
Tidak ada dewa yang berubah menjadi tidak berwujud dan tidak ada suara ketukan. Yang ada hanya bola-bola kabut yang tebal atau samar. Ini adalah tempat di mana tidak seorang pun berani menginjakkan kaki. Yang mulia surgawimu, batu asal sudah ada di sini. Di mata vertikal, telur Taisi menjadi bersemangat. Suara Dao di dalam telur juga sedikit serak. Aku akan memanggilnya sekarang. Dia akhirnya sampai rumah. Rune Dao misterius terpancar dari mata vertikal Kinmu, dan tanda Dao dari Dao Taisi meluap dari mata vertikalnya. Rune itu indah dan menakjubkan. Kemanapun rune itu lewat, kabut akan berangsur-angsur menghilang, dan lingkungan sekitar akan menjadi jelas. Tanda Dao dari Dao Taisi misterius dan sulit dipahami. Tanda-tanda itu membentuk sistemnya sendiri. Meskipun Kinmu pernah menggunakan seni ilahi yang tidak berubah untuk merekayasa balik tanda-tanda itu dan telah belajar banyak dari Taisi di dalam telur, dia masih merasa tanda Dao yang meluap dari mata vertikalnya sulit dipahami. Kabut pun sirna sepenuhnya, dan ia tiba-tiba menyadari bahwa ia berada di tengah-tengah sebuah altar pengorbanan alami. Altar pengorbanan ini sangat besar dan memiliki radius beberapa ratus meter. Altar ini sekitar 30 meter lebih tinggi daripada yang lainnya. Altar pengorbanan itu dibentuk oleh aliran air dan sangat datar. Ia tampak berdiri di permukaan air, dan ada tanda-tanda Taisi Dao yang rumit di bawah air yang membentuk tanda-tanda rune. Jejak segala ukuran itu menyala terus-menerus dan berkedip-kedip. Dia sedang mengamati altar pengorbanan ketika telur Taisi melompat keluar dari matanya. Kinmu tidak menghentikannya. Telur Taisi berbentuk bulat dan mendarat di permukaan air dengan bunyi dentuman. Telur itu berputar 2 kali seolah-olah mencari posisi yang nyaman. Kinmu terbatuk dan mengingatkannya, "Saudara Dao, kamu tidak bisa mendirikan sarang di sini. Tempat ini sudah ditempati oleh Nona Surgawi Yan. Jika kamu mendirikan sarang, kamu akan ditangkap oleh Nona Surgawi Yan. Tugas utama kita adalah menemukan batu asal Taisi. Batu asal Taisi ada di sini." Taisi sangat nyaman. Dia mendengus dan berkata, "Aku tahu aku tidak bisa tinggal lama. Jika aku tinggal, Nona Surgawi Yan pasti akan menangkapku. Dia tidak sepertimu. Dia memiliki kepribadian yang sama dengan Kaisar Surgawi Taichu. Jangan khawatir, aku hanya tidur siang dan mengenang masa kecilku." Kinmu melihat sekelilingnya, tetapi dia tidak melihat di mana batu asal Taisi berada. Dia melihat sekeliling dan masih tidak dapat menemukan batu asal Taisi. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Saudara Dao, Nona Surgawi Yan akan segera kembali, kita harus pergi secepatnya." Di mana batu asal Taisi? Tepat saat dia berkata demikian, tiba-tiba muncul riak-riak di permukaan altar pengorbanan. Sebuah bola air bundar naik dan mengapung di antara dia dan telur Taisi. Kinmu memeriksanya dengan saksama dan memperlihatkan ekspresi heran. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh bola air, tetapi sebelum telapak tangannya sempat menyentuhnya, jari-jarinya sudah mulai memudar. Telapak tangannya berubah menjadi tubuh energi murni. Dia terkejut dan buru-buru menarik tangannya. Telur Taisi menggelinding keluar dari sarang air di altar pengorbanan dan berkata, "Kau tidak bisa mengulurkan tanganmu secara langsung, kau harus menggunakan Dao Taisi yang kuajarkan padamu. Coba lagi." Kinmu berusaha mengeksekusi rune Taisi yang telah dipadatkannya dan mengedarkan teknik 3 eliksir tubuh penguasa, menutupi telapak tangannya dengan rune. Kali ini, dia akhirnya menyentuh bola air ini. Pada saat ini, dia memiliki ekspresi aneh. Telapak tangannya benar-benar menembus bagian tengah bola air tanpa halangan apapun. Kinmu melambaikan telapak tangannya, tetapi dia masih tidak menyentuh bola air. Dia menggunakan ki vitalnya untuk mencoba mengangkat bola air itu, tetapi seolah-olah bola itu tidak ada dan tidak dapat diangkat oleh ki vitalnya. Tidak ada substansi di batu asal, hanya bentuknya. Anda dapat melihatnya, tetapi Anda tidak dapat menyentuhnya. Telur itu berguling hingga berdiri dan berkata, "Jika kamu ingin menyentuhnya, kamu harus mengubah bentuknya." Tepat saat dia berkata demikian, bentuk bola air itu berubah. Kinmu menyentuh batu mentah yang aneh ini, dan ketika dia menyentuhnya, seolah-olah dia sedang memegang bola kristal. Namun, yang aneh adalah dia tidak bisa merasakan suhu apapun, seolah-olah dia tidak menyentuh apapun. "Ia tidak membencimu," kata telur itu. Kinmu melihat telapak tangannya perlahan berubah menjadi tidak berwujud. Bahkan rune Taisi tidak dapat melindungi tubuhnya secara menyeluruh. Tempat-tempat yang tidak terlindungi dipengaruhi oleh batu asal Taisi dan berubah menjadi energi murni. Bagaimana aku harus mengambil batu asal ini? Dia tidak bisa menahan perasaan gelisah. Jika dia membawa batu aneh ini bersamanya, semua zat akan lenyap dimanapun dia lewat. Dia hanya akan memiliki bentuk tetapi tidak memiliki zat, berubah menjadi semua jenis tubuh energi aneh. Bahkan orang-orang yang mendekatinya akan lenyap ke dalam kehampaan.
Yang lebih penting, badan energi itu sangat tidak stabil. Jika ada badan energi seperti itu di mana-mana, itu pasti akan menyebabkan ledakan besar. Telur Taisi tersenyum. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Aku bisa mengambilnya dan menyerap kekuatan batu asal. Di masa depan, pengaruh batu asal akan perlahan melemah. Qin Mu mengangguk. Batu asal Taisi benar-benar berbahaya. Membawanya bersamanya adalah senjata pembunuh yang hebat. Jika dia tidak bisa mengendalikan batu asal, dia mungkin akan meledak di tengah jalan. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan berasimilasi ke dalam tubuh energi. Saat dia berada di kapal hantu, dia telah menggunakan Dao Taisi untuk beradu dengan seni bela diri abadi milik Yang Mulia Surgawi Ling, dan dia telah mengalaminya sekali. Batu asal ini mungkin yang paling berbahaya di antara 5 tambang. Tepat saat dia hendak menyimpan telur Taisi dan batu asal Taisi, telur Taisi tiba-tiba melompat ke altar pengorbanan dan berkata, Yang Mulia Surgawimu, bawa altar pengorbanan itu bersamamu. Qin Mu ragu-ragu sejenak dan mencoba melepaskan kekuatan sihirnya untuk menyimpan altar pengorbanan ke mata vertikal di tengah alisnya. Tanpa diduga, saat kekuatan sihirnya mengalir keluar, dia mencoba mengguncang altar pengorbanan. Detik berikutnya, seluruh tambang tiba-tiba mendidih. Tambang itu bergetar, dan semua batu Dewa Taisi bersinar terang. Gelombang energi aneh melonjak menuju altar Taisi. Kemanapun cahaya itu lewat, semuanya berubah menjadi ketiadaan. Bahkan para dewa kuno di area pertambangan langsung menghilang, tubuh jasmani dan roh purba mereka lenyap sepenuhnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Qin Mu merasakan hawa dingin di tulang belakangnya dan buru-buru menghalangi telur di depannya. Dia kemudian menyadari bahwa cahaya itu datang dari segala arah. Kecuali dia bisa menembus telur itu, dia pasti tidak bisa menghalanginya. Sial, benar sekali, batu asal Taisi. Dia segera mengecilkan tubuhnya dan memasuki batu asal Taisi dengan suara mendesing, berubah menjadi Qin Mu kecil yang duduk tegak di batu asal yang tampak seperti bola air ini. Batu-batu suci yang tak terhitung jumlahnya bersinar di batu asal Taisi dalam upaya untuk memurnikan orang ini yang telah menyebabkan kekacauan di tambang. Dao saudara Taisi, Qin Mu berteriak keras. Telur Taisi dengan cepat memanfaatkan batu asal Taisi. Dengan suara ledakan keras, batu asal bersinar terang seolah-olah sedang bertarung melawan batu-batu dewa. Kedua cahaya itu bertabrakan, dan gelombang yang mengguncang dunia menyapu ke segala arah. Seberkas cahaya melesat lurus ke langit, tampak sangat menyilaukan di istana leluhur. Sementara itu, di area pertambangan, para penambang yang menghindari cahaya dari batu suci itu bahkan tidak sempat melarikan diri sebelum mereka disambar gelombang cahaya kedua. Satu persatu, mereka menghilang ke dalam kehampaan dan berubah menjadi wujud tak berwujud dengan energi. Si kucing putih, si kucing kecil, berada di luar tambang. Tiba-tiba dia berbalik dan melihat cahaya di tambang mengalir deras seperti banjir. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak dan melarikan diri sambil berteriak. Pada saat yang sama, Xiu Hongsu juga merasa khawatir dan buru-buru mengaktifkan harta karun Heavenly Venerate yang tergantung tinggi di atas tambang. Kekuatan harta karun Celestial Venerable ditekan, dan dengan dengungan, kekuatan itu diserap oleh cahaya. Itu tidak melepaskan kekuatan apapun. Xiu Hongsu melihat bahwa situasinya tidak terlihat baik dan dengan panik melarikan diri keluar. Dia berteriak getir dalam hatinya, ketika Yang Mulia Surgawimu memasuki tambang, hal yang aneh terjadi. Mungkinkah dia benar-benar seperti legenda, menjadi penghancur Qin kemanapun dia pergi? Kecepatan cahaya itu sangat cepat, dan menutupi seluruh gunung. Dewa-dewa lain di tambang juga melarikan diri dengan panik, tetapi beberapa dari mereka lebih lambat, sehingga mereka terperangkap oleh cahaya dan dengan cepat berubah menjadi tubuh energi. Xiu Hongsu menoleh ke belakang untuk melihat, dan matanya hampir keluar. Dalam waktu singkat, hampir setengah dari dewa di tambang telah menghilang. Mengapa kau tidak pergi dan merobohkan kayu hitam besarmu itu? Yang Mulia Surgawi berhati hitam. Dia tidak peduli dengan citranya dan memarahinya. Akhirnya, semua orang keluar dari tambang. Cahaya hanya mencapai tepi tambang dan tidak menyebar. Xiu Hongsu mengangkat kepalanya dengan wajah hitam dan melihat pilar cahaya menjulang ke langit di tengah tambang. Pilar cahaya itu tidak menghilang untuk waktu yang lama, dan bahkan langit pun memudar. Di kedalaman langit, segel para dewa kuno juga memudar, memperlihatkan lubang besar di langit yang terhubung dengan dunia luar. Tangan kapak, Xiu Hongsu berkata dengan tegas, bersembunyilah dengan baik dan tunggu sampai Yang Mulia Hati Hitam keluar dari tambang. Lalu, gunakan pisau dan kapakmu untuk memotongnya menjadi beberapa bagian. Jika ada sepotong daging pun, aku akan menyerahkannya padamu. Kucing putih itu berkata, kakak senior Xiu, menurutmu apakah Yang Mulia Surgawimu akan mampu selamat dari ledakan itu?
Siu Hongsu mencibir, lebih baik dia mati di dalam. Akhirnya, cahaya itu perlahan menghilang. Di kedalaman tambang, telur Taisi bertanya dengan suara gemetar, "Yang mulia surgawimu, apakah Anda masih hidup?" "Aku tidak tahu." Qin Mu tercengang. Ia duduk di tengah batu asal Taisi, dan segala macam tanda aneh dari Taisi Great Dao muncul di tubuhnya. Itu adalah tanda yang ditinggalkan oleh cahaya batu ilahi Taisi yang tak terhitung jumlahnya di tambang. Tanda-tanda Dao ini sangat terang. Selain jejak batu dewa, ada juga jejak batu asal. Yang lebih aneh lagi adalah jejak-jejak ini perlahan-lahan menyusup ke dalam tubuhnya. Qin Mu merasa bahwa substansinya menghilang dan berubah menjadi energi murni. Dia bahkan tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Hehe, situasi ini seperti saat kapal hantu meledak, tapi lebih parah. Tepat pada saat ini, di dalam harta karun ilahi embrio rohnya bergetar. Tanda-tanda Dao yang tercetak di tubuhnya oleh berbagai batu ilahi tampaknya telah menerima panggilan, dan mereka segera berhenti menggerogoti tubuh jasmaninya dan bergegas menuju harta karun ilahi embrio rohnya. Tanda-tanda Dao yang cantik itu datang ke istana leluhur harta karun ilahi embrio roh dan menyerbu menuju tambang Taisi. Qin Mu tercengang. Dia segera merasakan bahwa dia berubah dari tubuh energi menjadi tubuh jasmani. Namun transformasi yang paling menakjubkan masih ada di dalam harta karun ilahi embrio rohnya. Tanda Dao di istana leluhur harta karun sucinya memasuki tambang Grand Prime. Tambang Taisi ini dibentuk oleh Qin Mu menggunakan Taisi Dao yang telah dipahaminya. Meskipun tampak seperti itu, tambang ini tidak banyak gunanya. Namun, saat tanda-tanda Dao ini mengalir ke dalam tambang, Qin Mu menemukan bahwa tambang embrio rohnya tengah mengalami transformasi yang menakjubkan. Tambang itu perlahan-lahan mulai rampung. Tidak hanya itu, di tambangnya, bahkan ada altar yang seperti air yang perlahan terbentuk. Ini sungguh luar biasa. Qin Mu segera menceritakan penemuan ini kepada telur Taisi dan berkata dengan gembira, "Saudara Dao, kamu tidak perlu menetaskannya di tambang. Bawa batu asal ke tambang harta karun ilahiku dan menetaskannya di sini untuk menyerap batu asal." Telur Taisi tertegun dan bergumam, "Telurmu itu palsu, mungkin tidak akan bisa menetaskanku. Kalau begitu, mari kita lakukan beberapa kali lagi." Qin Mu membangkitkan ki vitalnya dan memicu pemberontakan batu-batu suci di tambang lagi. Dia berkata sambil tersenyum, "Cetak beberapa kali lagi dan sempurnakan yang palsu menjadi yang asli." Hongsu dan si kucing putih menunggu hingga semuanya tenang. Tepat saat mereka hendak kembali ke tambang, cahaya aneh kembali muncul dari kedalaman tambang. "Yang mulia surgawimu, orang ini belum mati." Hongsu menggertakkan giginya, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Di tambang Taisi, dia sudah menderita 3 kerugian dan sudah seperti burung yang terkejut hanya dengan bunyi dentingan busur panah. Sekarang tambang itu meledak dengan sangat dahsyat, bahkan tahta kaisar seperti dia akan mati jika dia menerobos masuk. Bagaimana dia bisa selamat? Dia merasa kesal sekaligus bingung. Ranjau itu meledak 2 kali, setiap kali lebih dahsyat dari sebelumnya. Bahkan dengan kemampuannya, dia tidak dapat menahannya. Jika dia berada di pusat ledakan, dia pasti akan berasimilasi, dan tidak akan ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Bagaimana Qin Mu bisa selamat dari ledakan itu? Tiba-tiba, kucing putih itu berkata, "Mungkinkah yang mulia surgawimu benar-benar menemukan batu asal?" Hongsu tercengang. Dia tidak tahu banyak tentang batu mentah itu. Dia telah melihatnya 3 kali, tetapi setiap kali dia melihatnya, dia akan segera menyadari bahwa dia akan diasimilasi, jadi dia hanya bisa berlari untuk menyelamatkan diri. Dia hanya menebak apakah batu asal dapat menghalangi ledakan tambang. Tidak lama kemudian, ledakan kedua di tambang itu akhirnya mereda. Hongsu menggigit bibir bawahnya. "Yang muliamu harus berhenti kali ini." Tambang itu meletus untuk ketiga kalinya, dan cahaya melesat ke langit, bersinar di luar istana leluhur. Mereka bahkan melihat banyak binatang buas tergeletak di langit, tergantung terbalik, menatap dengan rasa ingin tahu ke lubang besar di langit. Seekor makhluk hampa yang penasaran menjulurkan kepalanya ke pilar cahaya di tambang. Swoosh, makhluk hampa itu menarik kepalanya ke belakang. Kepalanya sudah hilang, dan tidak ada apapun di lehernya yang tebal. Makhluk hampa lainnya melarikan diri karena panik. Binatang hampa tanpa kepala itu ternyata tidak mati dan juga melarikan diri bersama binatang buas besar lainnya. Hal ini membuat binatang hampa semakin panik, dan mereka berebut untuk melarikan diri ke segala arah. "Raja ilahi, aku selalu tidak dapat memahamimu." Heavenly Lady Yan dan Ancestral God King mengobrol dengan riang saat mereka mencari keberadaan Ibu Pertiwi. Tatapan Heavenly Lady Yan berkedip, dan dia berkata, "Sebagai Raja Dewa tertua dan pemimpin para dewa setengah, wajar saja jika kamu ingin menyingkirkan Heaven Duke dan menggantikannya.
Namun, Heaven Duke adalah ayahmu. Bisakah kamu benar-benar membunuhnya? Bukan saja aku tidak bisa melihatnya, aku khawatir bahkan Celestial Venerable Hao pun tidak bisa. Raja Dewa Leluhur melambaikan tangannya, dan bintang-bintang di langit berkelap-kelip. Seolah-olah mata yang tak terhitung jumlahnya membantunya mengamati gerakan istana leluhur. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Yang Mulia Surgawi Hao. Dia sudah terluka parah dan bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Nyonya Surgawi Yan juga mendengar berita itu. Yang Mulia Surgawi Hao bertarung dengan Kaisar Agung dan menyebabkan kekosongan besar runtuh. Kinmu kemudian mengambil kesempatan untuk membunuhnya dan mengejarnya sejauh 600.000 mil. Yang Mulia Surgawi Hao melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Meskipun masalah ini tidak menyebar di permukaan, tidak ada dinding di dunia yang tidak bocor. Itu masih sampai ke telinganya. Seberapa kuatkah Yang Mulia Surgawi Hao? Dia berkata sambil tersenyum, jangan bilang kau pikir Yang Mulia Surgawi Hao akan kalah begitu saja dan tidak akan pernah pulih. Tentu saja tidak, aku menerima Yang Mulia Surgawi Hao dengan sepenuh hati. Raja Dewa Leluhur mendesah sedih dan berkata, yang paling kukagumi darinya adalah dia berani bersekutu dengan Yang Mulia Surgawi Yun untuk menyingkirkan ayahnya. Sejujurnya, alasan mengapa aku meninggalkan Suandu saat itu adalah karena ayahku terlalu lemah. Dia jelas melihat kebangkitan makhluk hidup pasca celestial di masa depan, dan dia pasti akan menyerang para dewa kuno dan setengah dewa, menghancurkan kejayaan para setengah dewa dan dewa kuno. Namun, dia acuh tak acuh dan tidak ikut campur sama sekali. Ayahku sudah tua. Sebagai seorang adipati langit, dia tidak ikut campur dalam segala hal di dunia dan bekerja keras untuk bersikap adil dan jujur. Hehe, bagaimana mungkin ada keadilan di dunia ini? Aku ingin mengubah segalanya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dengan tatapan yang dalam. Dulu, ketika Yang Mulia Surgawimu membunuh dewa kuno pertama, aku memutuskan untuk mengubah segalanya. Aku tidak bisa membiarkan orang-orang rendahan ini mencuri ortodoksi langit dan bumi. Awalnya aku berpikir bahwa para dewa kuno dapat bekerja sama dengan para dewa setengah untuk menyingkirkan serangga-serangga ini. Namun, yang membuatku kecewa, para dewa kuno yang bersedia bekerja sama denganku semuanya adalah orang-orang yang tidak berguna, dan keberadaan yang kuat di antara para dewa kuno seperti ayah. Sejak saat itu, aku tahu. Dia mencibir dan berkata, dewa kuno dan setengah dewa bukanlah jenis orang yang sama. Meskipun setengah dewa lahir dari dewa kuno, mereka bukan dari ras yang sama. Sebaliknya, para dewa kuno akan menjadi penghalang bagi setengah dewa. Saat itu, kami para setengah dewa bekerja sama dengan para dewa kuno untuk menyingkirkan para penguasa ciptaan dan merebut ortodoksi dunia. Kemuliaan ini bukan hanya milik para dewa kuno. Karena para dewa kuno tidak memperjuangkannya, maka biarkan kekuasaan menjadi milik para setengah dewa. Karena itu, aku telah memutuskan bahwa selama mereka menghalangi jalanku, bahkan ayahku harus disingkirkan. Ia tersenyum dan berkata, ayah sudah tua, sudah saatnya ia turun tahta dan melepaskan jabatannya. Kalau tidak, kita biarkan saja ia meninggal saat masih menjabat. Nyonya Surgawi yang terkekeh dan hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba dia mendongak untuk melihat ke langit. Dia melihat pilar cahaya melesat ke langit. Ekspresinya berubah sedikit. Raja Dewa Leluhur juga menoleh dan berkata dengan ragu, Permaisuri Surgawi, itu sepertinya wilayahmu. Nyonya Surgawi yang mengangguk, ekspresinya berkedip-kedip. Tatapan Raja Dewa Leluhur berkedip, dan dia berkata sambil tersenyum, Selamat, Permaisuri. Sepertinya tambangmu telah menghasilkan harta karun yang sangat besar. Ada 5 jenis batu mentah di 5 tambang besar Istana Leluhur, dan Kaisar Agung telah memperoleh salah satunya. Dia telah mendominasi alam semesta selama miliaran tahun. Sekarang Permaisuri juga telah memperolehnya, posisimu di masa depan akan stabil. Nyonya Surgawi Yan mendengus, dan pikirannya kacau. Dia melihat cahaya mengubah langit dan segel para dewa, menghubungkan istana leluhur dengan dunia luar. Cahayanya menghilang. Dewi Surgawi Yan menenangkan diri dan berpikir, untuk menciptakan keributan sebesar itu, sepertinya Yang Mulia Surgawimu memanfaatkan kehadiranku untuk menemukan batu asal dan menyebabkan keributan di tambang. Keributan seperti itu bahkan tidak dapat dihentikan oleh segel yang dibuat oleh para dewa dengan menggunakan sisi gelap dari berbagai dunia. Dia pasti akan kesulitan untuk melawan dan mati di tambangku. Tepat saat dia memikirkan itu, pilar cahaya lain tiba-tiba melesat ke langit dan menerangi angkasa. Nyonya Surgawi yang tercengang, dan Raja Dewa Leluhur juga tercengang. Dia bergumam, Dewi, apakah ada 2 batu mentah di tambangmu itu? Nyonya Surgawi yang tidak menjawab dan tiba-tiba terbang menjauh. Dia sangat marah. Yang Mulia Surgawimu tidak mati. Sebaliknya, dia sedang bermain-main di tambangku.
Tepat saat dia bergerak, kerusuhan ketiga terjadi di wilayah tambang Taisi. Ekspresi Nyonya Surgawi Yan menjadi semakin gelap saat dia menggertakkan giginya. Apakah dia pikir ini rumahnya? Jika ada kerusakan pada tambang, aku akan membawamu untuk mengisi mata reruntuhan akhir dan membiarkanmu menikmati perlakuan yang sama seperti Raja Ilahi Boyang. Hati Raja Dewa Leluhur sedikit tergerak. Nona Surgawi Yan begitu terburu-buru untuk datang, sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi di tambangnya. Seseorang mungkin telah menyusup ke tambangnya dan menemukan batu itu. Dia hendak mengikutinya ketika tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia mendongak untuk melihat ke langit dan melihat sebuah lubang besar yang radiusnya ribuan mil di mana segel istana leluhur telah rusak. Lubang besar itu dapat dilihat di seberang langit, dan di baliknya, bintang-bintang bersinar terang, berubah menjadi bola mata seputih salju. Bola mata itu sangat besar, bahkan lubang besar dalam radius 1000 mil tidak dapat menampung pupil bola mata ini. Pada saat ini, pupil itu berada tepat di samping lubang, menatap istana leluhur. Adipati Surga. Dengan rusaknya segel istana leluhur, Adipati Langit akhirnya dapat melihat istana leluhur dan bahkan memasukinya. Di langit, sorotan cahaya bintang bersinar turun dari lubang besar. Ayah, Raja Dewa Leluhur berhenti, dan tatapannya bertemu dengan tatapan Adipati Langit. Dia terkejut dan menghilangkan pikiran untuk melacak Nona Langit Yan. Adipati Langit ada di sini, jadi apakah Pangeran Bumi juga telah mencapai istana leluhur? Sial, siapa yang memicu kerusuhan tambang? Di tengah tambang Taisi, Kinmu berdiri di altar pengorbanan dan hendak mengaktifkan pemberontakan keempat ketika dia tiba-tiba melihat harta karun yang mulia surgawi yang tergantung tinggi di atas tambang meledak dengan aktivitas abnormal. Harta karun unik milik Heavenly Lady Yan adalah sebuah kuali dengan suasana yang sederhana dan tanpa hiasan. Bentuknya persegi dan mulutnya menghadap ke bawah. Kuali itu memuntahkan sinar cahaya yang memisahkan kekosongan dan bumi, membentuk ruang dan waktu yang independen di sekitar tambang, mencegah orang untuk masuk atau keluar. Nona Surgawi Yan ada di sini. Hati Kinmu sedikit tergerak, dan dia segera menyerah pada ide untuk mengaduk tambang. Dia menyingkirkan telur Taisi dan batu asal Taisi dan berjalan keluar dengan jujur. Nyonya Surgawi Yan tiba di luar tambang. Ekspresinya tenang, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Hongsu dan kucing putih itu bergegas maju, dan kucing putih itu, Xiaoqi, melompat ke pelukannya. Hongsu berbisik, Dewi, yang mulia surgawimu, dia. Nyonya Surgawi Yan mengangkat alis halusnya, dan Hongsu langsung terdiam, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Nyonya Surgawi Yan melihat sekeliling dan melihat banyak dewa yang sedang menyergap. Mereka jelas menunggu Kinmu keluar untuk membunuh. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dengan adanya aku di sini, tidak perlu melakukan ini. Hongsu melambaikan tangannya dan menyuruh para algojo pergi. Nyonya Surgawi Yan memeriksa mereka, dan ekspresinya menjadi suram. Dia melihat bahwa tidak banyak orang yang berhasil lolos dari tambang, dan sekitar setengah dari mereka telah meninggal di sana. Yang mulia surgawimu, aku memintamu untuk mengambil batu asal, tetapi kamu malah menyebabkan masalah besar. Apakah kamu benar-benar mengira aku terbuat dari kertas? Dia mencibir dan berjalan memasuki tambang. Kucing putih itu tak kuasa menahan kegembiraannya. Ia mengangkat kepalanya di pelukannya dan menjilati kakinya, sambil berpikir, Dewi sedang marah. Bahkan aku tak bisa membujuknya. Yang muliamu, kali ini kau tak akan bisa melarikan diri. Hongsu menyusul Nyonya Surgawi Yan dan berkata dengan hati-hati, Permaisuri, Yang mulia surgawimu adalah tetua senior tertinggi di aliansi surgawi. Jika dia mati di tanganmu, aku khawatir itu tidak pantas, dan dia akan diserang oleh Yang mulia surgawi lainnya. Jika kamu benar-benar ingin dia mati, biarkan aku yang melakukannya. Nyonya Surgawi Yan tidak menyatakan pendapat apapun dan terus berjalan maju. Namun, dia melihat bahwa orang-orang yang tidak lolos dari tambang telah berubah menjadi tubuh hampa. Mereka tidak memiliki tubuh jasmani dan kesadaran. Mereka semua bingung. Di antara mereka bahkan ada cukup banyak murid perempuan yang diajarinya dengan susah payah. Ekspresi Nyonya Surgawi Yan menjadi semakin gelap, dan dia terus melangkah maju. Bagaimanapun, kultivasinya sangat menakjubkan, dan bahkan keanehan tambang itu tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Kedua manusia dan kucing itu masuk jauh ke dalam tambang dan sampai di kedalaman tambang. Tiba-tiba, cahaya muncul di depan mereka, dan mereka melihat seseorang sedang melakukan seni ilahi. Mereka bergegas maju dan melihat Kinmu di depan sosok manusia yang telah berubah menjadi tubuh energi. Dia sedang mengeksekusi seni ilahi pada penampakan itu, dan dewa yang telah berubah menjadi hantu sebenarnya perlahan-lahan memulihkan tubuh jasmaninya.
Nyonya Surgawi Yan memperlihatkan ekspresi terkejut dan mengangkat tangannya untuk menghentikan Hongsu yang hendak membunuh Kinmu. Dia berkata dengan suara rendah, "Jangan ganggu dia, mari kita lihat bagaimana dia melakukannya." Tangan Kinmu bergerak ke atas dan ke bawah, dan suara dao dalam tubuhnya bergema. Tangannya mengeluarkan Qi Yin dan Yang, dan dia menjalankan jalur Yin dan Yang untuk berubah menjadi diagram Taiji yang menggabungkan penampakan dewa ke dalam diagram tersebut. Setelah beberapa saat, sang dewa muncul dari kehampaan dan melihat sekeliling dengan linglung. Ia kemudian melihat tangannya dan menyentuh tubuhnya, merasa sedikit tersesat. Kinmu menyeka keringat di dahinya dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, kamu sudah hidup kembali." Sang dewa bingung, "Kapan aku mati? Aku awalnya hidup dan sehat, jadi mengapa kau membawaku ke sini? Aku masih perlu menambang." Pa. Tepuk tangan bergema, dan sebuah suara berkata sambil tersenyum, "Penyihir agung, keterampilanmu luar biasa, seperti yang diharapkan dari kemampuan yang tak terkalahkan. Seni ilahi ini telah mendobrak batasan antara hidup dan mati. Sekarang aku mengerti mengapa Adipati Langit dan Pangeran Bumi harus melindungimu." Dewa itu buru-buru melihat ke arah sumber suara, dan ekspresinya berubah drastis. Dia buru-buru membungkuk dan berkata, "Penjahat ini memberi penghormatan kepada selir surgawi." Kinmu menoleh dan berkata sambil tersenyum, "Jadi Dewi, kau membuatku takut." "Dewi, aku punya banyak hal yang harus kulakukan di sini, dan aku masih harus membantu para dewa ini memulihkan tubuh jasmani dan roh primordial mereka. Aku tidak bisa bicara banyak." Nyonya Surgawi Yan berkata dengan lembut, "Yang mulia surgawimu sangat saleh. Aku akan berterima kasih atas nama orang-orang ini dan tidak akan mengganggumu lagi." Setelah berkata demikian, dia menggendong kucingnya dan pergi bersama Hongsu. Hongsu dan Xiaoqi ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Ketika mereka sampai di aula utama istana samping, Hongsu akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan berkata, "Dewi, masalah ini disebabkan oleh Yang Mulia Surgawimu. Mengapa Anda harus bersikap sopan kepadanya? Karena dia adalah penyihir agung yang tak terkalahkan." Heavenly Lady Yan berkata, "Dia mengalami 3 ledakan di tambang dan tidak mati. Dia juga bisa menghidupkan kembali orang-orang yang telah berubah menjadi tubuh hampa. Bahkan Heaven Duke dan Earth Count tidak dapat melakukan kemampuan semacam ini, dan begitu pula aku." Ketika dia menunjukkan kemampuannya, dia memberitahuku bahwa dia dapat menciptakan masalah dan menyelesaikannya. Dia memiliki kemampuan untuk merobohkan dan membangun kembali, jadi lebih berguna untuk membuatnya tetap hidup. Hongsu dan kucing putih Xiaoqi masih bingung. Nyonya Surgawi Yan begitu marah tadi, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan Kinmu pergi hanya karena dia menunjukkan seni ilahinya? Reputasi Yang Mulia Surgawimu yang tidak dapat dihancurkan memang pantas. Dia benar, di masa depan, 10 Yang Mulia Surgawi mungkin tidak akan menang. Aku harus bertaruh pada kedua belah pihak. Nyonya Surgawi Yan berkata dengan lembut, "Kalau begitu, tidak ada salahnya membiarkan dia mendapatkan batu asal. Jangan terlalu banyak berpikir, kamu tidak mengerti kemurahan hati seorang Yang Mulia Surgawi." Keduanya terdiam. Kinmu sangat berhati-hati saat menyembuhkan semua dewa yang telah berubah menjadi tubuh hampa di tambang. Dia sangat lelah hingga dia terengah-engah. Nyonya Surgawi Yan melayaninya dengan penuh perhatian dan mengumpulkan semua orang untuk bersujud dan berterima kasih kepada Kinmu. Suasananya sangat meriah. Si kucing putih 7 kecil merasa cemburu, tetapi dia juga tahu bahwa tidak peduli status atau kultivasinya, dia tidak dapat dibandingkan dengan Kinmu. Kedudukannya di hati Nyonya Surgawi Yan juga dilampaui oleh Kinmu. Dia sangat cerdas, jadi dia menerima kenyataan ini. "Apakah Yang Mulia Surgawimu mendapatkan batu mentah di tambang?" Nyonya Surgawi Yan secara pribadi mengirim Kinmu keluar dari tambang dan bertanya. Kinmu ragu sejenak, lalu menganggukkan kepalanya. "Aku memang telah memperoleh batu asal itu." Tatapan mata Nyonya Surgawi Yan berkedip. "Kau mampu menghidupkan kembali tubuh-tubuh ilusi itu berkat batu asal, kan?" Kinmu tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya. "Dewi, sistem harta karun dewa dan istana surgawi bagus dalam segala hal, tetapi pemahamanmu tentang Dao jauh lebih rendah daripada sistem alam Dao yang diciptakan oleh kaisar pendiri Qin Ye. Dewi telah mengolah sistem harta karun dewa dan istana surgawi terlalu lama, jadi pemahamanmu tentang Dao tidak mendalam. Metode yang aku gunakan bukanlah batu asal Taisi, tetapi Dao Taiji dan substansi yang tidak berubah. Jika Dewi mengolah alam Dao, kamu tidak akan salah lihat." Hati Nyonya Surgawi Yan sedikit bergetar. Batu asal Taisi. Yang Mulia Surgawimu tahu nama batu ini. Kinmu tercengang, dan dia tahu dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dia tertawa dan berkata, "Aku hanya diberi nama Dewi secara acak, tidak perlu dimasukkan ke hati."
Nyonya Surgawi Yan tersenyum. Yang mulia surgawimu terlalu baik. Tolong sampaikan salamku kepada saudara Dao di aula matahari cerah itu. Aku tidak akan mengantarmu pergi. Kinmu menatapnya dalam-dalam, dan Nona Surgawi Yan tersenyum. Permaisuri surgawi benar-benar wanita yang pintar. Kinmu berbalik dan pergi dengan langkah lebar. Dia melambaikan tangannya dari jauh dan berkata, Dewi, jangan lupakan kesepakatan kita. Nyonya Surgawi Yan membungkuk sedikit sebagai balasan dan berkata, katakan pada saudara Dao itu untuk tidak khawatir, aku memiliki 50% batu suci di sini. Kita masih bisa berdagang dengannya di masa depan. Wanita yang cerdas, Taisi mendesah sedih. Dia menyimpulkan banyak hal dari kalimatmu, dan dia pasti akan memakanku. Kinmu tersenyum. Jika aku menyinggungmu dan membuat kesepakatan denganmu, siapa yang lebih diuntungkan? Permaisuri surgawi akan membuat pilihan terbaik. Nyonya Surgawi Yan melihat mereka pergi dan berpikir, alam Dao. Bukannya aku tidak mau, tapi alam Dao bahkan lebih sulit daripada harta karun dan istana surgawi.